Selamat pagi sahabat-sahabat Yesus yang selalu dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan melakukan aktivitas kita, tetapi sebagai anak-anak yang setia pada Tuhan, kita akan melandasi di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersama-sama akan berdoa mohon petunjuk Tuhan untuk kita bisa mengikuti dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk menikmati udara segar pada pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat sepanjang malam tadi. Dan pagi hari ini kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu kiranya Engkau berjalan bersama dengan kami, menuntun kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan kami rasakan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai ke 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kau sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambilkan judul Jalan Serta Yesus. Nah, mungkin lagu ini yang akan saya nyanyikan ya, sangat terkenal dan sering dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Saya akan menyanyikan dulu lagu Jalan Serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagu ini buat saya pribadi adalah sebuah proklamasi iman atau sebuah pernyataan iman saya untuk jalan bersama dengan Yesus. Karena saya menyadari bahwa Yesus adalah teladan dalam hidup saya. Yesus adalah segala sesuatu bagi hidup saya. Sebuah perjalanan iman bagi saya pribadi, jalan bersama dengan Tuhan. Pernyataan iman saya mengatakan, saya di dalam suka maupun di dalam duka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah sebuah pernyataan iman. Dan tentunya mungkin lagu ini juga menjadi pernyataan iman daripada saudara-saudara sekalian. Lagu ini dinyanyikan dengan gembira. Lagu ini dinyanyikan dengan semangat. Karena kita merasakan bahwa ada tuntunan Tuhan di dalam jalan yang kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, saudara yang kasih Tuhan, persoalannya adalah apakah orang-orang percaya itu benar-benar mengerti dan mengalami apa yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan Yesus? Dua kata atau dua kalimat yang menjadi penekanan di dalam sebuah lagu ini, yaitu jalan dalam suka, jalan dalam duka. Apakah kita betul-betul mengerti, memahami maksud dari jalan dalam suka dan jalan dalam duka? Sedang kasih Tuhan, kalau kita melihat jalan dalam suka, ini berarti dalam kondisi kita bergembira, dalam kondisi kita senang, kita berjalan bersama Tuhan. Jalan dalam duka, apapun keadaan kita, kesulitan, hambatan, beban hidup, adalah sebuah kedukaan. Apakah kita tetap berharap pada tuntunan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan bagi kita semua. Bukankah kita sering, seandainya kita sedang mengalami kegembiraan, kita bahagia, kita sering melupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saat dalam duka, kita baru ingat Tuhan. Saat dalam kesusahan, saat dalam kesedihan, kita baru ingat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jalan bersama Tuhan itu ada 3 konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah kita selalu mengikuti langkah Tuhan. Kita selalu mengikuti langkah Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus berkarya di dunia, apa saja yang dilakukan? Berjalan dengan kasih. Itulah hal utama yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita semua. Konsekuensi yang kedua, yaitu kita selalu berpegang atau bersandar di bawah kaki salibnya.
Banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus alami, yang kita bisa melihat, yang membuka pikiran kita bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja yang siap melakukan apa saja untuk kita semua, termasuk memberikan nyawanya melalui kayu salib. Nah, melalui kayu salib itulah kita peluk erat agar kita tidak terlepas dari tangan kasih Tuhan. Konsekuensi yang ketiga adalah selalu ada harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan, sering kita dengarkan bahwa tidak enak atau banyak rintangan, tidak mudah. Dan itulah harga yang harus kita bayar. Mungkin di dalam pekerjaan kita bisa dikucilkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di sekitar kita, atau bahkan mungkin di keluarga kita, hal itu bisa terjadi. Dan itulah sebuah harga yang harus kita bayar manakala kita meneladani Yesus, manakala kita ingin berjalan bersama dengannya. Jadi selalu ada pergumulan, ada tantangan, bahkan penderitaan, sebagaimana umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jika kita melihat bacaan yang baru kita baca, Musa mempersiapkan Yosua untuk menggantikannya memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Musa merasakan bahwa dia sudah tidak kuat. Dia sudah tidak bisa giat lagi. Dan dia juga mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Di dalam ayat ke-2 demikian. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Musa mendengarkan suara Tuhan. Musa merasakan diri sudah tidak kuat. Mungkin kita, atau saya, jika saat itu saya menjadi Musa, saya akan punya semangat untuk bisa mengantarkan ke tanah perjanjian. Tetapi Musa di sini tidak egois. Musa mendengarkan suara Tuhan. Di sini tentunya Musa bergumul. Musa di sini mempersiapkan Yosua untuk menggantikannya menuju ke tanah perjanjian. Saudara kasih Tuhan, saat kita memperhatikan ayat ini di dalam kehidupan kita juga kadang-kadang sering mengalami hal-hal demikian. Kita merasa bahwa kita mampu, walaupun sebetulnya kita tidak mampu. Kita merasa kuat, walaupun sebetulnya kita tidak punya kekuatan. Kita merasa diri sebagai orang yang hebat, padahal kita tidak hebat. Sehingga kita bisa merasakan dari bacaan yang baru kita baca ini, ada beberapa hal yang menjadi
pegangan Yosua untuk mengantar bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kita bisa melihat ayat ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah orang yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan ada di depan bangsa Israel. Dan satu janji dari bacaan ini ada di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu kalau ada kata kekuatkan, ini berarti berbicara masalah kekuatan, ketegaran diri, termasuk kita. Kuatkan berarti kita ada suatu dorongan untuk tetap berdiri tegak melawan apa yang ada di sekitar kita. Dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Ini berarti ada sesuatu yang menjadi menjadi pemikiran kita yang mungkin terjadi sesuatu yang tidak sama seperti yang kita pikirkan. Sehingga dikatakan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka dalam ini adalah musuh bangsa Israel. Karena Tuhan, dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, kita tahu umat Israel selalu dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, 3 ayat yang akan saya baca ini menolong kita supaya kita bisa berjalan bersama dengan Yesus. Yang pertama dari Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi, Tuhan berjanji pada kita, Dia berjalan di depanmu. Artinya, Tuhan menuntun langkah kita. Jadi saat kita sebagai anak-anaknya berjalan, yang ada di depan kita adalah Yesus sebagai pandu kita, sebagai pedoman langkah kita. Yang kedua, dari kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan kepada kita. Kalau kita mengikuti langkahnya, kalau kita jalan bersamanya, kalau kita jalan bersama Yesus, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau hidup kita berkenan di hadapannya, Tuhan akan menata langkah-langkah kita. Apakah langkah kita selalu mulus? Tidak. Apakah jalan itu selalu lebar? Tidak. Langkah yang kita hadapi
banyak aral, halangan, dan rintangan. Tetapi janji Tuhan, apabila ia terjatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, kalau kita berjalan dengan Yesus, kita tidak akan dibiarkan tergeletak dan ditinggal pergi. Tetapi, saat kita berjalan, jika kita mengalami hambatan, kita mengalami rintangan, bahkan kita sampai terjatuh di dalam segala sesuatu, kita tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan menopang tangan kita. Yang pertama, Tuhan ada di depan kita. Yang kedua, Tuhan ada di samping kita. Lalu yang ketiga, dari Yesaya 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saya ulang. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya apa? Tuhan mendorong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan membimbing kita untuk kita dapat melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan memberi kekuatan, dengan memberikan semangat untuk kita. Dalam arti kata, Tuhan ada di belakang kita. Jadi betapa indahnya kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus ada di depan sebagai pandu. Yesus ada di samping kita sebagai penolong. Dan Yesus ada di belakang kita sebagai pendorong. Hari ini, Tuhan juga mengingatkan kita untuk berjalan bersama dengannya. Walaupun kita ada dalam suka maupun dalam duka. Tetaplah berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk kami selalu mengikuti langkah Tuhan, untuk kami selalu berpegang atau bersandar pada kaki salib-Mu, dan kami siap membayar harga yang harus kami bayarkan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan, selalu ada penderitaan, sebagaimana umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Demikian pula kehidupan kami. Tetapi kami melihat dan kami mengetahui bahwa umat Israel selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Demikian pula hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau memberi kepada kami tuntunan. Engkau memberi kepada kami bimbingan dan pertolongan, serta Engkau memberi kepada kami dukungan untuk selalu berjalan bersama-Mu. Karena Engkau ada di depan kami, Engkau ada di samping kami, dan Engkau ada di belakang kami. Sungguh indah berjalan bersama-Mu Tuhan. Tetapi kami tetap bersandar dan memohon kepada-Mu supaya kami tidak jatuh tergeletak, supaya kami selalu taat dan setia kepada-Mu. Oleh karena itu kami mohon bimbingan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya pagi hari ini, sampai pada sore hari bahkan malam hari nanti.
Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan kesehatan kami serahkan kebugaran tubuh kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berjalan berserta dengan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.